Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Gultom 2022-230025. Di sini saya menjelaskan Linux Essential Lab 06. Di sini ada 6.1 yaitu pendahuluan adalah yang akan Anda melakukan tugas berikut. Satu, gunakan beberapa sistem bantuan untuk mendapatkan bantuan perintah. Kedua, pelajari cara menemukan perintahnya. Selanjutnya ada 6.2, mendapatkan bantuan. Selain pencarian di internet, sistem operasi Linux menyediakan berbagai teknik untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah. Mengetahui perintah teknik ini akan memungkinkan Anda menemukan jawaban yang Anda butuhkan dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada 6.2.1 adalah perintah tanggal yang menghasilkan output pada tanggal saat ini. Kita masukin date. Nah, akan memunculkan tampilan ini. Selanjutnya 6.2.2 dengan perintah main, misalnya main date, akan output seperti berikut ini. Kita masukin sintaknya yaitu main date. Nah, akan memunculkan perintah berikut yang ditampilin dokumen disebut main page. Jika main perintah dapat menemukan halaman manual untuk argumen yang diberikan, maka halaman manual tersebut akan ditampilkan menggunakan perintah yang disebut less. Tabel berikut menjelaskan tombol-tombolnya, yaitu jam tampilan bantuan, Q keluar dari halaman bantuan, spasi atau F atau page down pindahkan ke layar ke depan, B atau page up pindahkan layar ke belakang, panah masuk atau bawah pindah ke bawah satu baris, panah atas naik satu baris, I mulailah mencari ke depan, tanda tanya mulailah mencari ke belakang, N pindah ke teks berikutnya yang cocok dengan pencarian, atau pindah ke teks yang cocok sebelumnya. Selanjutnya ada 6.2.3. Ketikkan huruf H untuk melihat daftar perintah gerakan. Setelah membaca perintah gerakan, ketikkan huruf Q untuk kembali ke dokumen. Kita pencet H. Nah, akan bergerak di sini. Selanjutnya Q. Nah, akan seperti berikut ini. Selanjutnya ada 6.2.4, yaitu perintah mengajukan. Penelusuran tidak peka huruf besar atau kecil dan tidak membungkus dari bawah ke atas atau sebaliknya. Mulailah pencarian maju untuk kata file dengan mengetik reference. Plus file. Nah, akan memunculkan file berikut ini. Selanjutnya ada 6.2.5, yaitu dengan menekan tombol N, coba juga mundur melalui pertandingan dengan menekan N. Kita masukin
N N akan memunculkan sebagai berikut. Selanjutnya 6.2.6 gunakan perintah gerakan yang dijelaskan sebelumnya seperti menggunakan spasi untuk bergerak ke bawah satu layar untuk membaca halaman manual tab. Perintah tersebut ketika Anda selesai membaca ketik untuk keluar dari halaman utama. Selanjutnya kita keluar dulu key. Dalam beberapa kasus ini Anda dapat menggunakan min key, opsi pada main perintah, dan memberikan argumen kata kunci, misalnya jalankan perintah berikut untuk menampilkan ringkasan semua halaman manual yang memiliki kata kunci kata sandi dalam deskripsinya. Kita masukin main minka password. Nah, akan memunculkan file berikut ini. Opsi minka pada main perintah seringkali akan menghasilkan output dalam jumlah besar. Selanjutnya 6.2.8 perintah apropos ini adalah cara lain untuk melihat ringkasan halaman manual dengan kata kunci berikut ini. Kita masukin apropos password. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Tidak ada perbedaan antara minka dan apropos perintahnya. Selanjutnya 6.2.9 terdapat beberapa halaman manual dengan nama yang sama. Misalnya, perintah berikut menampilkan 3 halaman untuk password. Jalankan perintah berikut untuk melihat halaman manual kata tersebut password. Kita masukin minf password. Akan output seperti berikut. Fakta bahwa terdapat halaman manual yang berbeda untuk nama yang sama membingungkan banyak pengguna Linux pemula. Halaman manual tidak hanya untuk perintah Linux. Seperti ini dibedakan berdasarkan bagian. Secara default ada 9 bagian halaman utama, yaitu program yang dapat dieksekusi. Selanjutnya panggilan sistem, panggilan perpustakaan, file khusus, format dan konvensi file, permainan, lain-lain, perintah administrasi sistem, rutinitas kernel. Selanjutnya 6.2.10 adalah untuk menampilkan halaman utama untuk bagian yang berbeda. Berikan nomor bagian sebagai argumen pertama pada main perintah. Misalnya kita masukin main 5 password. Main 5 password. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Ketik untuk kembali ke prompt system. Key. Nah, kembali. Selanjutnya 6.2.11 daripada menggunakan minf untuk menampilkan semua bagian halaman manual untuk sebuah nama, Anda juga dapat menggunakan whatis perintah. Whatis password.
Misalkan ini. Tidak ada perbedaan antara main f dan what is perintahnya. Selanjutnya 6.2.12, hampir semua fitur sistem memiliki halaman manual. Beberapa fitur juga memiliki lebih canggih yang disebut halaman info. Misalnya, jalankan perintah berikut. Kita masukin info date. Nah, akan memunculkan perintah berikut. Selanjutnya 6.2.13, ketik shift dan huruf A untuk melihat daftar perintah gerakan. Perhatikan bahwa perintah ini berbeda dari perintah gerakan yang digunakan di halaman utama. Setelah membaca perintah gerakan, ketikkan huruf L untuk kembali melihat dokumen. Selanjutnya 6.2.14, gunakan perintah gerakan untuk membaca halaman info. Perintah tersebut date. Setelah selesai, letakkan kursor Anda di mana saja pada baris yang terbaca example of date, lalu tekan tombol enter. Dokumen baru akan ditampilkan yang menunjukkan contoh date. Selanjutnya 6.2.15, ketik tombol L untuk kembali ke layar sebelumnya. Ketika Anda selesai membaca, ketik Q untuk keluar dari halaman info. Selanjutnya 6.2.16, cara lain untuk mendapatkan bantuan adalah dengan menggunakan help opsi pada suatu perintah. Kita masukin dan ini kita keluarin dulu Q memunculkan output seperti berikut. Selanjutnya 6.2.17, beberapa fitur sistem juga memiliki dokumen bantuan lebih rinci yang terletak di /user, /share, dan /dokumen, struktur directory. Kita masukin ls/user, /share/doc. Kita enter. Nah, seperti ini outputnya. Selanjutnya 6.3, menemukan file. Dalam ini mempelajari cara mencari file di sistem. Hal ini berguna untuk diketahui dalam situasi ketika Anda tidak dapat menemukan file di sistem, baik file yang Anda buat atau file yang dibuat oleh orang lain. Selanjutnya 6.3.1 adalah menggunakan locate perintah. Misalnya locate cron_tab. Nah, akan memunculkan perintah berikut. Selanjutnya 6.3.2, output dari contoh sebelumnya mencakup file yang memiliki cron_tab bagian dari namanya. Untuk menemukan file yang baru diberi nama cron_tab, menggunakan perintah berikut. Kita masukin locate -b kutip /cron_tab /kutip. Enter. Nah, akan memunculkan output seperti berikut. Selanjutnya 6.3.3, Anda mungkin hanya ingin mencari di mana suatu perintah atau halaman manualnya berada. Hal ini dapat dicapai dengan where is perintah. Kita masukin where is password. Nah, akan memunculkan password ini. Perintah where is tidak mencari sembarang file, hanya perintah dan halaman. Ingat kembali sebelumnya bahwa Anda lebih dari satu password halaman manual pada sistem. Inilah sebabnya Anda melihat banyak nama file dan halaman manual file yang diakhiri dengan .gz, halaman manual ketika Anda dapat menjalankan perintah sebelumnya. Yang tadi catatan locate
Perintah ini menggunakan database yang biasanya diperbarui sekali sehari, biasanya di tengah malam. Basis e-data ini berisi daftar semua file yang ada di sistem saat basis data terakhir diperbarui. Akibatnya, file apapun yang Anda buat hari ini biasanya tidak dapat dicari dengan loket perintah tersebut. Jika Anda memiliki akses ke sistem sebagai pengguna root, Anda dapat memperbarui file ini secara manual dengan menjalankan perintah update db. Pengguna biasa tidak dapat memperbarui file database. Solusi lain yang mungkin untuk mencari file baru adalah dengan menggunakan perintah find. Perintah ini mencari sistem file langsung, bukan database statis. Perintah ini bukan bagian dari tujuan Linux Essential untuk lab ini, sehingga hanya disebutkan di sini. Jalankan main find jika Anda ingin menjelajahi perintah ini sendiri. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi